Bapa yang baik, hari ini Tuhan, kami ingin belajar Tuhan tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga. Oleh karena itu Tuhan, biarlah hari ini Engkau berikan hikmat daripada Allah baik kepada hamba-Mu dan seluruh umat-Mu di tempat ini, sehingga satu paket yang penting ini Tuhan, baik kelahiran, baik kematian, baik kebangkitan dan kenaikan, bahkan nanti dia turun kembali ke dunia ini, boleh menjadi satu paket yang tidak terpisahkan dari satu Injil dan kekristenan dalam hidup kami. Oleh karena itu berikan Tuhan hikmat-Mu, berikan Tuhan roh-Mu, roh Allah yang hidup itu kepada hamba, sehingga kuasa Roh Kudus saja yang boleh mengurapi hamba-Mu lewat perkataan, perbuatan, bahkan lewat mulut bibir hamba-Mu dan hati hamba-Mu hari ini Tuhan, sehingga kami boleh mengerti tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga. Bapa yang baik, urapi juga dengan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang akan mendengarkan, sehingga mereka Tuhan juga boleh mengerti dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang percaya dan diberkati Tuhan, kita katakan bersama-sama amin. Kali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Hari ini kita kembali akan belajar tentang kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, ya, bukan Paskah tapi kenaikan Kristus kemana? Ke surga. Dan judul saya pada hari ini adalah kesementaraan yang menuju pada kekekalan. Ya, kesementaraan yang menuju pada kekekalan. Mari kita buka Bapak Ibu Saudara Kisah Para Rasul ayat yang pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat pertama sampai ke-11. Yang sudah ketemu kita katakan amin, dan kita bangkit berdiri bersama-sama untuk menghormati firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat pertama sampai ke-11. Kita baca berganti-gantian seperti biasa. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ayat yang kedua. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang diberikan kepadanya. Telah aku dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke arah naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Saya ayat ke-11 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, tadi judul saya adalah kesementaraan yang menuju pada kekekalan. Kesementaraan yang menuju pada kekekalan. Jadi kita bicara hari ini soal, kan kita sudah bicara soal kebangkitan. Nah, kita akan berbicara soal antara kebangkitan menuju kepada kenaikan. Kalau kita lihat di sini, kita langsung loncat ke ayat yang ketiga. Kita lihat di sini, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang, saudara, berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Apa tujuan Yesus Kristus berulang-ulang menampakkan diri, Bapak Ibu Saudara? Itu untuk membuktikan bahwa dia memang betul-betul bangkit dari antara orang mati. Dia betul-betul hidup, saudara. Juru selamat kita tidak akan pergi ke surga sampai ia menetapkan fakta kebangkitannya itu tidak bisa lagi digoyahkan oleh apapun. Yang percaya katakan amin. Jadi dia mau membuktikan ada fakta bahwa dia benar-benar bangkit. Jadi tidak ada satu fase yang hilang. Dia bangkit terus tiba-tiba hilang, tahu-tahu dia naik ke surga. Tidak. Dia menampakkan diri dulu selama 40 hari. Oleh karena itu, ini menunjukkan betapa pentingnya kepercayaan kita dan keyakinan kita kepada kebangkitan Kristus. Nah, saya mau berbicara hari ini soal ayat yang ketiga tadi, 40 hari Yesus keliling-keliling. Yesus kemana, saudara? Pergi ke kanan, pergi ke kiri. Ada sesuatu yang menarik yang kita lihat di sini. Biasanya Yesus itu dimanapun dia berada penuh dengan masalah. Sama siapa saja dia kena masalah, saudara. Sama orang Farisi kena masalah, sama ahli Taurat kena masalah, sama murid-muridnya kena masalah, sama Pontius Pilatus kena masalah. Jadi sekeliling Yesus ketika Yesus hidup sebelum dia mati dan bangkit, itu banyak sekali masalah yang dialami oleh Yesus. Sampai puncaknya masalah itu adalah dia mati. Puncaknya dia disesah, dihina, dirajam, dipakein dipantek dengan paku, terus palanya dipakein dengan duri. Itu semua bicara soal penderitaan sebelum Yesus mati dan dia bangkit. Ya apa ya, Bapak Ibu Saudara? Benar nggak? Yesus mengalami berbagai masalah. Nah, tiba saatnya ketika 40 hari ini ada perbedaan besar yang terjadi kehidupan Yesus sebelum dia bangkit dan kehidupan Yesus setelah dia bangkit. Apanya yang berbeda, Bapak Ibu Saudara? Apanya yang berbeda? Waktu dia bangkit dan menampakkan diri kepada semurid-muridnya, kepada Maria, kepada siapapun, 500 orang itulah, segala macam. Ada yang berbeda, saudara. Apa yang berbeda? Apa kira-kira yang berbeda? Yang berbeda satu. Yesus tidak lagi menderita. Yesus tidak lagi dalam pergumulan. Yesus tidak pernah lagi dihina. Yesus tidak pernah lagi disesah. Yesus tidak pernah lagi mengalami penderitaan. Yesus itu langsung tidak lagi mengalami itu semua. Dan ketika dia menampakkan diri, dia kelihatan begitu bahagia. Dia kelihatan begitu luar biasa. Dia kelihatan begitu berseri-seri. Kata-katanya pun berubah. Ini apa, saudara, sebenarnya? Ini menyatakan bahwa sebenarnya kita sebagai umat pilihan Allah yang hari ini sedang ada di dalam dunia sebelum kita mati, kita pasti mengalami masalah. Ayo tepok dulu kiri kananmu.
Orang hidup harus ada halo, masalah ditinggal pacar, masalah putus pacar, masalah digaplok suami, masalah disiram istri. Ada nggak suami disiram istri di sini? Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Jangan-jangan yang ngomong itu gitu kan biasa. Kira-kira disiram istri kan? Nah, itu masalah Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Masalah yang kita alami setiap hari. Masalah pergumulan proyek kah? Masalah ini, masalah. Nah, tapi kalau kita mati dan kita bangkit, tidak lagi mengalami masalah. Saudara mau mati? Saudara mau hilang dari masalah? Halo? Berarti saudara masih rindu mengalami masalah. Masih rindu sama istrimu yang bawel, masih rindu sama suamimu yang angin-anginan ya. Kadang angin barat bertiup dia ke barat, kadang angin timur bertiup dia ke timur. Masih senang. Ada haleluya. Masih senang sama orang tua kita yang ya begitu deh, ya kan? Masih senang sama anak-anak kita yang ya begitu deh. Ada amin Saudara? Masih senang kita. Jadi Yesus setelah dia bangkit, ya, dia naik. Sebelum dia naik, dia bangkit. Dia tidak ada satupun ayat yang mengatakan Yesus dihina, Yesus diperlakukan tidak baik, Yesus mengalami pergumulan di Taman Getsemani. Tidak lagi, saudara. Ada haleluya. 40 hari itu penuh dengan kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau saudara mati hari ini dan bangkit, tubuhmu penuh dengan siapa yang mau mati? Angkat tanganmu. Nggak ada. Hidup di dunia susah nggak? Lah, bergumul, keringetan, diomelin orang, gagal, ya kan itu jadi bagian dari kehidupan kita ya. Tapi kita seneng loh. Jujur kita seneng. Kenapa? Kenapa kita nggak lebih seneng mati terus bangkit? Kita penuh dengan tubuh kemuliaan seperti Kristus. Ada haleluya Bapak Ibu Saudara? Ada amin. Pencobaan, serangan terhadap diri Yesus sudah hilang. Oh, Pontius Pilatus dan yang lainnya, tokoh-tokoh Romawi itu hilang semua. Jadi ini adalah tanda kita, Tuhan kenapa? Orang-orang bingung kadang-kadang. Memang Yesus menampakkan diri itu memang untuk membuktikan bahwa dia hidup. Ya. Tetapi ada maksud yang termaksud sangat dalam. Dia ingin memperlihatkan kepada kita semua bahwa orang mati dan bangkit itu adalah enak sekali. Katakan kiri kananmu, orang mati, bangkit itu enak sekali. Katakan kiri kananmu. Ya, bilang kiri kananmu. Kalaupun entar siang engkau mati, enak sekali. Yang percaya katakan amin. Kok lemes, kok loyo. Ayo dong, mati itu enak, bangkit itu luar biasa, naik ke surga lebih luar biasa. Itu kan teori. Tapi pelaksanaannya nggak ada orang mau mati. Padahal enak loh, bener nggak? Kristus waktu belum mati dia diapain saudara? Difitnah, dikhianati sama si Yudas, macem-macem dah, ya kan? Lahir juga susah payah. Mau lahir si Maria juga susah. Setelah lahir susah, perjalanan hidup susah, matinya cuma 33 tahun setengah, 33,5 tahun. 3 tahun setengah dia pelayanan. 3 tahun setengah Yesus Kristus melayani, itu penuh dengan penderitaan. Bukan seperti sekarang, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang, pendeta-pendeta, gembala-gembala yang melayani sekarang, diberkati Tuhan dengan luar biasa katanya. Punya mobil, punya pesawat jet pribadi, dan yang lain-lain. Konotasinya selalu dengan harta. Saya waktu rapat kemarin, mengerikan. Saya nggak bisa cerita lah di sini, mengerikan. Saya bilang, saya ini ada di sekumpulan pendeta, atau saya ada di sekumpulan bajingan. Kasar ya? Di sekeliling bajingan. Kalau orang preman nggak kasar ya, Pak Ridwan ya. Kata bajingan biasa ya. Sekeliling kayak itu bajingan. Orang jahat. Saya ngeri gitu. Ngeri. Saya bukan bilang bahwa saya orang hebat, orang kudus. No.
Saya sering membaca Alkitab dan ketika saya merefer dengan khotbahnya, aduh luar biasa kacau balaunya. Tapi mau nggak mau saya mesti ada di tempat itu gitu kan, karena rapat pendeta-pendeta. Tapi saya bilang, aduh mengerikan ya. Saya hanya elus-elus dada dan separuh perjalanan saya keluar, saudara. Saya nggak lanjutkan lagi, saya bilang saya ada urusan, saya mesti keluar. Saudara yang terkasih, sebenarnya yang harus kita lakukan hari-hari ini, sekalipun kita menderita, tapi kita tetap setia sama Yesus. Ada haleluya? Katakan kiri kananmu, sekali Yesus tetap Yesus. Kalau kantongmu kosong tetap cinta Yesus. Celanamu bolong tetap cinta Yesus. Kaos kakimu bolong tetap cinta. Ada yang pakai kaos kaki bolong nggak hari ini? Ada? Oh, nggak dapat hadiah. Haleluya. Hadiah terus kaki bolong. Kalau celana dalam bolong, boleh saya kasih hadiah. Ada yang pakai celana dalam bolong? Nggak ada kan? Haleluya, puji Tuhan, lolos saya dari hadiah. Nah, Bapak Ibu Saudara, berarti kita tahu dan kita yakin suatu saat kelak ketika kita mati dan bangkit, maka kemuliaan seperti ini, keindahan seperti ini akan kita alami. Yang percaya katakan amin. Ayo dong, umat-umat percaya katakan amin. Saya mau kalau suatu saat saya mati, saya bangkit dan saya mengalami seperti Kristus. Ada haleluya. Itulah makna kenaikan Kristus. Jadi bukan makna yang dibuat-buat. Dan ini adalah makna historis. Nah, sekarang kita bicara soal kenaikan ke surga. Sifat kenaikan Kristus ke surga, ini benar-benar terjadi. Ini bukan mimpi, bukan omong kosong, bukan perumpamaan, tetapi ini benar-benar terjadi dan bersifat historical, biblical, atau history biblical. Artinya apa, saudara? Ini adalah sejarah Alkitab yang mengatakan bahwa benar Yesus itu benar-benar naik ke surga dan disaksikan. Coba kita buka Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Yang sudah ketemu katakan amin. Lukas pasal berapa tadi? 24 ayat 50 sampai 53. Ya, sudah ketemu 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota. Siapa ini mereka? Murid-muridnya. Keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat kemana? Ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Dan mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi jelas bahwa Yesus itu benar-benar naik ke surga. Pelan-pelan dia naik ke surga. Saudara, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa, Pak, kalau Kristus naik ke surga dengan begitu indah, bagaimana dengan Maria? Ada penganut agama yang mengatakan Maria juga naik ke surga pelan-pelan. Tapi faktanya kalau tidak ada di dalam Alkitab, tidak ada, saudara. Dia naik ke surga, maksudnya dia ke surga? Ya mungkin. Tapi apakah dia naik ke surga disaksikan orang? Tidak. Hanya Yesus Kristus saja yang naik ke surga. Jadi yang pertama dia bersifat historical. Yang kedua, kenaikan Kristus itu adalah suatu kenaikan. Nah ini yang kita akan belajar lebih dalam. Dia kenaikannya itu bersifat jasmani loh, bukan roh. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Jadi waktu Yesus duduk bersama-sama dengan dengan murid-muridnya, dia makan. Saya mau tanya, kalau roh bisa makan nggak? Yang bisa makan adalah tubuh Jadi Yesus saat itu tubuhnya, rohnya, seluruhnya. Jadi seperti saya ini, dia langsung bisa terangkat ke surga. Kayak seperti, atau ada kalau Bapak Ibu Saudara pernah nonton siapa tuh namanya magician yang hebat tuh siapa namanya? David Copperfield. Tahu kan? Yang bisa begini, tiba-tiba dia melayang naik ke atas. Itu kan pakai alat ya. Dipakai Pakai simulasi, pakai alat. Seperti itu. Jadi tubuh jasmani kita benar-benar naik ke surga loh, saudara. Ini tubuh jasmani Kristus benar-benar naik ke surga. Jadi bukan rohnya, tapi tubuh jasmaninya. Nah, apa artinya ini? Artinya Yesus ini ingin membuktikan kepada kita bahwa karena hanya satu tubuh,
Tubuh ini tidak bisa omnipresent, tidak bisa hadir kemana-mana. Dia hanya bisa hadir di satu tempat. Jadi karena waktu Yesus memperlihatkan kenaikan dia ke surga, itu hanya di satu tempat, tidak di seluruh tempat. Ya apa ya? Tapi ketika dia naik ke surga, tubuh jasmaninya dia naik ke surga, dan dia turunkan siapa saudara? Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini ada di dalam hati kita setiap orang yang percaya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya jelas bahwa tubuh jasmani Kristus sampai hari ini ada di surga. Saudara coba pikir baik-baik. Kita belajar sedikit lebih dalam teologi ya. Siapa yang naik ke surga tanpa melalui kematian? Siapa? Henokh. Yang kedua, Nabi Elia. Yang ketiga, yang tubuhnya naik ke surga, Yesus. Dua orang ini tidak mati tapi naik ke surga. Yesus mati nggak? Mati, naik ke surga. Sekarang saya mau tanya, wah Pak, berarti di surga ada tubuh kemuliaan dong. Sedangkan kita yang kita belajar nih, sering kali kita belajar dan mungkin agak sedikit salah pelajaran. Itu di surga hanya ada roh, iya apa ya? Halo? Di surga roh atau tubuh? Hah? Ayono jangan bingung. Roh, tubuh atau apa ini? Kenapa Pak? Nah, jadi ada 3 orang yang sampai hari ini ada tubuh kemuliaannya di surga. Yang percaya katakan amin. Kita orang percaya, kalau kita percaya mati sekalipun dibakar ya, sekalipun dibakar, dikremasi, dikuburkah, entah hilang ke laut kah, saudara kecelakaan pesawat ya kan, segala macam, kan tubuhnya hilang. Nah itu sama seperti Kristus ketika Kristus disalib, tubuhnya berlumuran darah segala macam, ya apa ya? Tapi ketika dia naik ke surga, nggak pernah ditulis Yesus tubuhnya babak belur, nggak ada di dalam Alkitab. Jadi tubuhnya itu penuh dengan tubuh Makanya, saudara masih ingat nggak khotbah saya beberapa minggu yang lalu sebelum ini ya kan? Waktu 2 orang muridnya itu pulang ke Emmaus, ingat nggak Bapak Ibu Saudara? Ingat ya? Yesus muncul. Terus tubuh kemuliaannya kenapa nggak dikenalin? Ayo Bapak Ibu Saudara. Hah? Yesusnya berubah? Tidak. Yesusnya tetap sama. Tapi kenapa 2 orang ini tidak bisa kenalin? Kan dibilang karena ada selapu. Tapi yang sebenarnya adalah begini, saudara. Kita ini orang berdosa. Tubuh kemuliaan itu adalah tubuh yang sudah tidak lagi berdosa, sudah selesai. Jadi kita nggak akan bisa mengenali tubuh kemuliaan karena dosa kita. Itu sebenarnya. Kedua murid Yesus yang ke Emmaus itu adalah tubuh berdosa. Jadi dia nggak bisa kenali, saudara. Matamu mata yang berdosa. Yang percaya katakan amin. Mulutmu mulut yang berdosa. Hidungmu hidung yang berdosa. Ya kan kadang-kadang nyium parfum orang lain. Wah seger ya parfumnya. Pas dilihat wah cewek. Hidung aja bisa hidung berdosa, saudara. Tubuhmu, matamu, semua berdosa. Bagaimana kita bisa mengenali Kristus dengan tubuh kemuliaannya? Itu nggak bisa. Makanya nanti kita bicara lagi. Kalau saudara lihat, kenapa Yesus itu kok jadi gini? Ceritaan ini akan selesai kalau Yesus menampakkan diri kepada semua orang di dunia hari itu. Selesai nggak Bapak Ibu Saudara? Semua jadi orang Kristen. Semua bertobat, semua masuk surga. Selesai. Kenapa Yesus tidak mau menampakkan diri kepada ya kan? Selesai kan semua ngelihat, semua sujud menyembah, semua orang bertobat masuk surga. Kenapa? Nanti kita akan bahas di bawah ini sebentar lagi. Kenapa? Kenapa dia hanya menampakkan diri kepada murid-muridnya? Ini berbeda dengan PA yang kemarin. Saya mendapatkan satu inspirasi lagi
Kenapa hal ini terjadi? Kalau di PA kan kita jawabannya beda ya. Ini jawabannya beda lagi, saudara. Saudara, di sini berarti ingin memberitahukan kepada kita tubuh jasmani yang sudah penuh dengan tubuh kemuliaan itu memang tubuh yang akan dipersiapkan di surga. Dan ketika Yesus datang kembali seperti dia naik ke surga, dia datang kembali dengan tubuh kemuliaan. Oleh karena itu, ketika dia menjemput kita di dunia ini, bagi yang belum mati ya, menjemput kita di dunia ini, haruslah kita benar-benar orang yang serius bertobat, mengenal Kristus, dan itulah yang akan menjadi tubuh kemuliaan bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Tanpa tubuh kemuliaan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tanpa tubuh kemuliaan, engkau berteriak, Tuhan, Tuhan, aku melakukan berbagai macam mujizat. Aku sudah memberi makan, aku sudah begini, aku sudah begitu. Aku tidak mengenal engkau. Jelas sekali, sangat jelas. Aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena jubah yang engkau pakai, karena tubuh yang engkau pakai, itu bukan tubuh kemuliaan. Dan engkau nggak akan pernah dijemput oleh Tuhan Yesus Kristus sekalipun dia datang yang kedua kali. No way. Very clear, sangat jelas, saudara. Jadi hari ini kita bersyukur dan harus semakin bersyukur kepada Tuhan bahwa suatu saat ketika Tuhan datang ke dunia ini, kita sudah punya tubuh kemuliaan. Bagaimana caranya? Kita serius sama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Manusia masih berdosa? Ya, nggak mungkin manusia tidak berdosa. Tapi Tuhan tahu limitation of sin. Dia tahu betapa batas dosa tersebut dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita sebenarnya kepingin tidak lagi berbuat dosa. Tapi seringkali kita jatuh bukan karena kita ingin berbuat dosa. Saudara, beda. Orang yang ingin berbuat dosa, melakukan dosa dengan sengaja, dengan pikirannya. Tetapi dengan orang yang tiba-tiba diperhadapkan pada satu situasi dan kondisi, dan dia berbuat dosa, itu sesuatu hal yang sangat berbeda. Apalagi habis itu dia bertobat. Misalnya suatu saat, Pak Yono, ya kan, tiba-tiba dia ditawarin, waduh, ini ada duit 100 miliar, tapi Pak Yono harus pindah agama. Kira-kira gimana? Waduh Pak, Tuhan, ini kan belum pernah terjadi ya Tuhan ya. Udah saya ambil aja duitnya, habis itu saya bertobat, habis itu saya tetap punya tubuh kamu. Benar nggak begitu? Enggak, karena kita sadar dengan pikiran kita berani ngambil resiko itu, dan hari itu juga kita sudah tidak lagi dikenali oleh Tuhan. Berbeda kalau dalam satu situasi kondisi saudara tidak mau berbuat dosa, tapi dipaksa untuk berbuat dosa. Itu beda sekali, saudara. Sangat-sangat berbeda. Oleh karena itu, kita semakin mengerti bahwa ketika dia datang yang kedua kali dengan tubuh kemuliaannya, dia akan menjemput kita yang punya tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan yang kita bisa sajikan kepada Kristus apa, saudara? Ketika kita sangkal diri pikul salib dan selalu memenuhi segala kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Melakukan segala apapun yang dia tugaskan kepada kita. Ada amin, saudara? Ada haleluya? Itu yang seharusnya terjadi. Saudara, yuk kita lanjut lagi. Kristus naik secara perlahan-lahan. Kita lompat dulu ke ayat yang ke-9 ya, sedikit. Nih, Kristus naik yang ayat ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara, Yesus naik, langsung dia naik, terus langsung dia hilang. Apa tuh, kayak orang magic, tiba-tiba hilang. Atau dia naik pelan-pelan ke atas sampai orang tidak bisa melihatnya lagi, seperti kita naik pesawat. Kalau naik pesawat kan pesawat bisa nggak langsung hilang. pelan sampai kita nggak bisa ngelihat lagi pesawat karena pandangan mata kita terbatas. Seperti itu. Atau Yesus menghilang seperti hantu. Yang mana yang benar? Seperti pesawat. Apa ini tandanya, saudara? Tandanya Yesus itu ingin membuktikan kepada kita bahwa dia memang benar-benar ke surga.
Bukan dia seperti wewe gombel. Bukan dia seperti hantu yang sebentar ada, sebentar hilang. Jadi dia ingin membuktikan kepada kita sekali lagi bahwa Kristus yang naik ke surga itu benar-benar serius. Dia melihat satu proses. Dia naik ke surga. Untuk hal tersebut harus disaksikan hanya oleh murid-muridnya, tidak untuk semua orang. Ada haleluya. Ini bukan berarti Kristus ini pilih orang yang suka dipilih tidak adil ya. Yesus memilih bukan karena dia tidak adil, hanya memilih murid-muridnya yang menyaksikan kenaikan. Nah, kita sampai di situ. Kenaikan Kristus ke surga tidak ditunjukkan kepada semua orang. Kenapa? Hanya sebagian dan hanya murid-muridnya saja, saudara. Ini sangat konseptual mengenai firman Tuhan ini sangat dasar. Kenapa Kristus tidak menampakkan diri kepada semua orang waktu dia mau naik ke surga? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab dalam hitungan 5 detik dapat hadiah. Karena mereka nggak percaya, Pak. Hah? Karena mereka nggak percaya. Nggak percaya? Ya. Ya, masih belum tepat. Dari 100, ya 30 lah tepatnya. Ada lagi? Selesai, Pak. Iya. Selesai kalau? Maksudnya selesai apa, Pak? Semua jadi? Nah, itu masih kurang tepat, naik 10, 40. Mata rohaninya ditutup. Hah? Mata rohaninya ditutup. Maksudnya mata rohaninya ditutup? Nggak ngerti saya, mata rohaninya ditutup. Oh, yang lain nggak bisa melihat Yesus. Enggak, ini Yesus memang sengaja mengundang murid-muridnya, dia tampil untuk naik ke surga. Waktu dia menampakkan diri juga dia tidak menampakkan diri kepada semua orang. Step by step. Tapi kenapa khusus untuk kenaikan dia hanya menampakkan diri kepada murid-muridnya, tidak kepada siapapun, hanya murid-muridnya? Kenapa? Kan kita jadi pertanyaan, oh ini pilih kasih, kok murid-muridnya ya? Loh, saya kan orang Kristen. Jadi misalnya, oh Yesus nanti suatu saat ketika datang lagi ke dunia ini menampakkan diri kepada pendeta-pendeta GBI. Kan lucu. Kenapa deh? Ayo, nggak ada yang bisa jawab? Ya, begini saudara. Jadi begini. Tadi kalau Yesus yang tadi saya sampaikan di awal, kalau Yesus menampakkan diri kepada semua orang, memang hari itu akan terjadi pemulihan kepada seluruh bangsa. Ya apa ya? Orang akan bertobat semua. Yesus tidak mau hal itu terjadi. Kenapa? Dia tidak mau pertobatan seseorang dihasilkan dari sebuah kesaksian. Ada amin? Dia tidak mau. Yesus itu tidak mau lewat kesaksian orang itu jadi bertobat. Tidak. Yang Yesus mau hanya satu, Bapak Ibu Saudara. Apa yang Yesus mau? Yang Yesus mau orang bertobat karena membaca firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi kenapa murid-muridnya yang diperlihatkan? Murid-muridnya diperlihatkan supaya dia bukan hanya bersaksi, tapi mereka menginjil. Mereka membaca Alkitab. Untuk itulah sampai hari ini Alkitab ini ada di tangan kita. Yang percaya katakan amin. Ya apa ya saudara? Jadi mohon maaf sekali lagi, kalau ada seorang pengkhotbah yang isi khotbahnya hanya kesaksian dari A sampai Z, atau mungkin kesaksiannya nggak semua, mungkin ada khotbah sebentar kesaksian, ada khotbah sebentar kesaksian, ada khotbah sebentar kesaksian. Saya nggak bilang itu sesat, tetapi saya bilang itu tidak mencerminkan tentang pengajaran Kristus kepada kita. Yesus mau mengajar kita bukan lewat kesaksian kita bertobat. Ia menunjukkan betapa pentingnya pemberitaan firman Tuhan ini, baik lewat media, baik lewat kita melihat langsung, mendalami langsung, saudara. Karena firman Tuhan ini jauh lebih penting daripada sebuah kesaksian. Begitu loh. Yang Yesus mau kasih tahu ke kita semua, bahwa dia tidak mau dan dia tidak akan pernah mau bahwa orang bertobat lewat kesaksian. No.
dia mau, jadi gini, survei juga membuktikan orang yang bertobat lewat kesaksian orang lain itu biasanya nggak kuat. Pernah nggak saudara dengar ada satu KKR, saya juga dulu pernah melakukan KKR 5.000 orang di mana, di Mawar Saron itu kita sewa tahun 2017. Banyak orang bertobat, banyak orang muntah-muntah, sampai orang kita susah kan itu ngepelin segala macam. Bertobat mungkin saat itu iya, tapi apakah pertobatannya itu sampai dengan hari ini? Saya nggak yakin. Mungkin aja mereka sudah pada hilang semua, mungkin aja mereka sudah balik lagi ke jalan yang benar. Kenapa, saudara? Karena pertobatan itu tidak bisa dihasilkan lewat sebuah kesaksian. Pertobatan itu hanya bisa dihasilkan lewat engkau mendengar suara Tuhan langsung, atau engkau membaca Alkitab, dan pertobatan itu adalah pertobatan yang sifatnya terus menerus, bukan pertobatan yang bertobat, habis itu kumat, tobat, kumat, tobat, kumat. No. Tapi bertobat, besoknya bertobat lagi. Hari ini salah A, jadi kita perbaikin. Besok salah B, kita perbaikin. Besok lagi salah C. Salahnya harus yang berbeda-beda. Itu namanya pertobatan yang dihasilkan. Jadi betapa pentingnya pemberitaan Injil ini, saudara. Jadi Yesus ingin menunjukkan, baik lewat kebangkitan, baik lewat kenaikannya dia kepada semua orang, itu bukan menjadikan orang hanya dengar khotbah, orang hanya dengar kesaksian dari khotbah, orang hanya dengar kesaksian-kesaksian yang kelihatannya menguatkan kita. Padahal kesaksian itu bukan menguatkan kita semata, tetapi seharusnya kita belajar dari kesaksian itu. Bukan karena orang kesaksian saya sembuh dari sakit penyakit, praise the Lord, kita juga mau sembuh. Orang kaya karena dia berdoa, kita juga mau kaya karena berdoa. Orang menumpangkan tangan kepada mobil orang, kepada istri orang, akhirnya jadilah mobil orang itu milik kita. No, itulah pengajaran-pengajaran yang hari-hari ini terjadi tidak sinkron dengan pengajaran yang Alkitab, tidak sinkron dengan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. It's very clear buat kita semua. Ya Bapak ya, jadi ngerti ya bahwa kesaksian. Jadi jangan sampai saudara begini, setiap kali ya, sorry ya, mohon maaf lahir batin, di di acara-acara perkumpulan, baik perkumpulan orang Chinese kah, orang Batak kah, orang apa. Saudara, kalau itu lebih banyak kesaksiannya. Saya bersaksi begini-begini, kelihatannya hebat, tapi kita nggak dapat apa-apa dari kesaksian itu. Yang saudara harus dengar adalah ininya, firman ininya, dan itulah yang dimauin Tuhan. Makanya Tuhan tidak menampilkan dirinya ketika dia naik ke surga, ketika dia bangkit, ketika dia menampakkan diri, dia tidak rame-rame, saudara. Tuhan, keselamatan itu memang sesuatu hal yang gratis. Ya Pak ya, saudara? Tapi tidak murahan. Dia gratis buat kita. Tetapi yang gratis itu belum tentu murahan. Yang percaya katakan amin. Ya, kalau saudara makan bakmi gratis, biasanya bakmi yang murahan. Ada haleluya? Biasanya kalau kita makan bakmi, wah, kecuali dia lagi promo ya. Waduh, promo. Beli roti 2 dapat 2 gitu kan. Ya gratis tapi nggak murahan. Kalau promonya sudah hilang dia balik lagi kan. Gratis tapi tidak murahan. Keselamatan gratis, kita dapat gratis. Tapi untuk mencapai dan mempertahankan keselamatan itu bukan sesuatu hal yang murah. Ada harga yang harus dibayar setiap hari dalam kehidupan kita. Ada amin saudara? Dan sekarang yang terakhir kita bicara soal fungsi dan tujuan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Yang pertama itu menunjukkan Kristus naik ke surga itu menunjukkan bahwa visi dan misinya untuk menebus kita sudah selesai. Jadi tugas Yesus sudah selesai di dalam dunia ini. Yang percaya katakan amin. Nah, itu yang menjamin, faktor yang menjamin kita itu untuk tahu bahwa kenaikan Kristus ke surga itu menyatakan bahwa tugasnya sudah selesai. Kalau kita mempunyai tugas apapun di dalam dunia ini sudah selesai, saudara boleh pulang nggak dari kantor? Kalau belum selesai, saudara disuruh lembur sampai selesai baru boleh pulang. Begitu juga Yesus. Allah Bapa tidak akan menerima Yesus ke surga, dia balik gitu. Wah, masih ada ketinggalan PR, Yesus masih belum beres. Tapi Yesus sudah menyelesaikan semua tugasnya. Dan kita percaya bahwa dia naik ke surga sudah selesai. Jadi sama seperti
kebangkitannya, kenaikannya juga ini menunjukkan bahwa ini adalah pola orang-orang percaya dan juga kita akan naik ke surga. Kita akan naik ke surga atau tidak, saudara? Ini menunjukkan pola loh, ya. Kristus itu tuh pola. Sebenarnya kalau kita mau ngomong yang lebih dalam lagi, bahwa Kristus itu adalah role model kita. Role model kita bagaimana caranya kita bisa mencapai surga, ada role modelnya. Di agama lain tidak ada role model. Di agama lain hanya, ya begitulah. Ya, saya nggak sebutkan. Saudara yang terkasih, coba kita lihat Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Bahwa orang yang percaya itu pasti akan naik ke surga, saudara. Coba lihat Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 3. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, tuh saudara, dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Apa itu, saudara, Bapak Ibu Saudara? Apa itu kira-kira di mana kita berada? Di mana Bapak berada, kita berada. Itu untuk membuktikan bahwa benar-benar Yesus itu ke surga. Jadi gini, saya mau tanya sama kita semua. Yesus itu asalnya dari mana? Dia dari surga turun ke bumi. Berarti dia tahu jalan dari surga ke bumi. Dia tahu juga jalan pulang. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara ke sini, Ruth kira-kira tahu nggak jalan pulang? Karena Ruth dari rumah. Simple kan? Dia tahu jalan pulang. Nah, jadi kita tahu bahwa Yesus itu nggak akan pulang ke rumah Bapa. Rumah Bapa yang mana? Rumah Bapa yang ada di surga. Jadi kita punya satu keyakinan, kepastian bahwa ketika kita mati pun kita akan pulang ke rumah Bapa di surga, karena Yesus yang kita kenal itu adalah dari surga. Dia turun dari surga ke dunia, dia balik lagi dan dia duduk di kerajaan surga. Jadi artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya kita semakin mengerti bahwa orang percaya punya kepastian bahwa ketika dia mati nanti, ketika kita mati nanti, kita akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Allah. Yang percaya sekali lagi kita katakan amin, saudara. Dan saya mau katakan satu hal. Orang yang disebut sebagai pembuka jalan, kalau bahasa kerennya apa ya? Orang pembuka jalan bahasa kerennya apa? Volunteer ya. Yesus itu volunteer untuk ke surga. Yesus itu pelopor untuk kita bisa masuk ke surga. Kita punya panutan. Agama lain ada nggak panutan seperti ini? Ada yang turun dari surga, naik lagi? Ada. Ada pendeta naik turun surga. Ya kan? Saya bingung kadang-kadang. Teologinya gitu, bingung kadang-kadang. Kok pendeta ini bisa ya? Naik turun surga. Yesus naik turun surga berapa kali? Yesus sekali turun, naik lagi, kagak mau turun lagi, Bapak Ibu. Nanti turun lagi buat jemput Ki. Dia nggak mau, naik turun surga. Bingung. Yesus bilang, hebat ya, ada orang lebih hebat dari saya, katanya. Saya nggak habis pikir, kata Yesus. Ada orang bisa naik turun surga lebih banyak daripada Yesus naik turun surga. Nggak ada dasar Alkitabnya. Jadi jadi gini, kalau orang itu udah pernah ke surga, maka dia bisa naik lagi ke surga. Tapi kalau pendeta itu belum pernah ke surga, bagaimana dia bisa naik turun surga? Saya bingung. Ya kan, ngerti ya? Gimana caranya kalau orang belum pernah ke tempat itu, dia bisa naik turun. Jangan-jangan pakai lift kali ya. Pakai lift super ini. Jadi hati-hati ya dengan pengajaran seperti itu. Jangan kita dibuat tercengang. Waduh, hebat ya. Pak. Kalau teman-teman gitu. Pendetamu gimana? Pendeta saya mah khotbahnya pengajaran terus, Pak. Capek, Pak. Kata anak-anak muda itu, Pak. Ngajar terus. Capek, Pak. Kepala saya pusing, Pak. Nah, kalau you gimana penggembalanya? Hebat, Pak, gembala saya.
Gembala saya naik turun surga, Pak. Setiap 2 minggu sekali. Terus gembala yuk lagi, satu lagi. Gembala saya lebih hebat lagi, Pak. Apa? Dia bukan turun naik surga, dia turun naik neraka. Itu lebih ketawa lagi saya. Dia bisa ke neraka, melihat orang nangis segala macam, balik lagi, khotbah lagi, turun lagi ke neraka. Saya melihat ada sesuatu hal yang dahsyat, heran, orang menangis, orang tersungkur. Atau lagi satu lagi lebih hebat lagi, ya kan? 2 ini udah hebat nih, yang satu naik turun surga, yang satu naik turun neraka surga, itu kan kayak bis Metro Mini aja kan, ada jurusannya. Nah, satu lagi lebih hebat lagi. Pendeta saya enggak gitu loh, Pak. Enggak naik turun surga, enggak ke neraka juga. Habis pendetamu ngapain? Khotbahnya pengajaran? Enggak juga. Lah ngapain pendeta? Kalau itu pendeta khotbah, saya tidur, Pak. Pendeta itu khotbah, saya tidur. Saya nggak tahu, Pak, apa yang pendeta itu. Yang penting terakhirannya doa Bapa terima. Nah, baru dia bangun. Oh, jadi pendeta saya itu hebat, Pak. Setiap kali ke gereja, itu pendeta itu menidurkan saya, sehingga ketika saya bangun, saya seger, Pak. Rohani dan jasmani saya seger, Pak. Wah, hebat-hebat ya pendetanya. Ada pendeta yang mengajar, ada pendeta yang begini. Luar biasa, saudara. Jadi hati-hati ya. Jadi yang tadi terakhir ya, intinya supaya Roh Kudus turun. Dan salah satu tujuan naiknya Yesus ke surga, ini yang terakhir saya mau kasih tahu, supaya kita tidak kerasan ada di muka bumi, supaya kita tidak betah. Saudara masih betah di dunia? Masih. Kalau kita masih betah, sebenarnya Yesus pengen dia naik ke surga, kita ikutan gitu, bukan ikutan langsung. Tapi kita punya konsep, oh ya, suatu saat kelak, karena kan dia bilang, belakang langit biru ada mahkotaku, belakang langit biru. Wah, indah kan? Ada rumahku. Wah, luar biasa kan lagu-lagu Pentakosta lama. Jadi artinya apa, saudara? Supaya kita tidak kerasan tinggal di dunia ini. Dan yang terakhir, apa yang Yesus lakukan di surga? Kita kan sering bilang, Yesus menyediakan tempat di surga. Ya betul, Yohanes 14 ayat 2. Tetapi dia bukan menyediakan rumah seperti yang kita pikirkan. Oh, ada rumah lagi, nanti keluarga kita bersatu lagi ya di sana. Keluarga si A bersatu, keluarga si B bersatu. Bukan, saudara. Yesus menyediakan tempat di surga itu untuk membuat kita ada bersama-sama dengan kehidupan baru di langit baru dan bumi baru. Dan kalau kita pikirkan baik-baik, ini terserah Bapak Ibu Saudara, ini menurut tafsiran saya, surga, jadi gini, Yesus, Allah Bapa itu tidak akan, kan orang bilang nanti kalau kiamat, dunia yang ini hancur, dunia yang baru akan muncul. Saya tidak menganut konsep yang seperti itu. Kenapa? Karena apa yang sudah dijadikan Tuhan tidak akan dibinasakan. Sekalipun Sodom dan Gomora dibinasakan, tapi kan dunia tidak dibinasakan. Sekalipun ada air bah waktu itu, seluruh dunia kena, tapi kan dunia tidak hancur gitu loh, maksud saya. Tidak hancur, tiba-tiba ada puing dari planet, bintang jatuh, matahari jatuh, kan begitu pikiran kita di Wahyu. Enggak seperti itu. Pikiran saya cuma satu. Ini nanti tempat ini masih tempat yang sama. Ketika Yesus datang ke dunia ini, dia rubah semua rule-nya. Dia rubah semua tubuh kemuliaan kita. Jadi kita tidak pernah sakit lagi, kita tidak pernah tersinggungan lagi sama orang, kita tidak perlu bayar makanan kiri kanan, kita tidak perlu nyari di surga ya, bumi baru, langit baru. Itu yang akan terjadi. Jadi tubuh kemuliaan ini akan kekal selama-lamanya, menikmati keindahan selama-lamanya. Yang di neraka itu juga saya nggak yakin dan tidak terlalu percaya dengan satu perkataan bahwa neraka manusia akan disiksa terus-menerus. Rohnya akan disiksa terus-menerus. Kenapa saya nggak yakin? Kalau orang disiksa, coba saudara bayangin, gini. Kalau saudara latihan olahraga atau kena pisau sedikit, terus besoknya kena pisau lagi, saudara akan sakit. Yang pertama mungkin sakit, yang kedua tidak terlalu, yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh akan kapalan nggak, saudara? Orang yang direndam di api, hari ini mungkin panas,
besok mungkin panasnya udah biasa aja. Adaptasi kan, terus adaptasi. Jadi saya lebih percaya orang yang ada di neraka nanti, langit baru dan bumi barunya di neraka, itu akan mengalami kesusahan yang jauh lebih susah dari sekarang. Mau makan susah, mau ini susah, mau itu susah, segala-gala serba susah. Itulah dunia yang akan dibentuk di kemudian hari. Sedangkan langit baru dan bumi baru, kita akan bersuka cita senantiasa. Tidak ada lagi kawin mengawinkan, ya benar. Tidak ada lagi kita mengenal keluarga, ya. Tetapi kita nanti ditempatkan di surga oleh iman dan percaya kita. Nah, masih ada lagi satu lagi yang terakhir. Ayat-ayat yang terakhir ini, ayat yang ke-10 dan ke-11. Maaf ya, agak lama sedikit. Yuk kita buka lagi Kisah Para Rasul 1 ayat 10 dan 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan mereka berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Apa ini, saudara? Ini adalah peringatan. Murid-murid Yesus itu diperingati oleh para malaikat ini supaya jangan hanya menghayal masuk surga. Kita juga sebagai orang percaya begitu. Jangan kita menghayal, saya pasti masuk surga. Surga enak ya. Tapi kita di dalam dunia, kita tidak melakukan apa-apa. Makanya dia bilang, "Hai orang-orang Galilea," artinya, "Hai kamu masih ada di muka bumi ini. Mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Harusnya kita ini, waktu kita ada di dalam dunia ini, yang minggu kemarin saya sudah sampaikan, kita harus mengabarkan kabar keselamatan, kabar Injil, supaya orang lain juga bisa selamat. Ada haleluya. Jadi jangan cuman kita menatap langit, jangan cuman Bapak Ibu Saudara menatap saya berkhotbah. Coba pelan-pelan lakukan, memberitakan Injil, memberikan kebaikan bagi semua orang, sehingga kita beritakan Injil kemana, saudara? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yerusalem mana? Keluarga sampai ke ujung. Ada orang yang memang berbakat untuk menginjil sampai ke ujung bumi. Ada orang yang berbakat untuk menobatkan keluarganya jauh dekat. Ada orang yang berbakat jauh, ada orang yang berbakat dekat. Nah, saudara yang terkasih, itulah yang harus kita lakukan terhadap orang-orang sekitar kita. Dan yang terakhir, kesimpulan dari khotbah kita ini adalah, kalau saudara percaya Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saudara pasti akan masuk ke dalam kerajaan surga. Surga itu memang enak, memang menyenangkan. Dan bagaimanapun juga, jangan hanya kita merenung saja tentang surga, tapi tumbuh kembangkanlah pikiranmu, tumbuh kembangkanlah kelakuan kita selama kita di dunia, sehingga kita punya tugas sebelum masuk surga, seperti Kristus dan murid-muridnya, yaitu memberitakan Injil. Maukah kita semua bisa memberitakan Injil? Maukah kita semua juga tergerak hatinya, bukan hanya mendengar khotbah yang indah, bukan hanya mendengar ayat-ayat Alkitab yang indah, tetapi kita diwajibkan untuk juga membawa banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Itulah pesan kenaikan Yesus Kristus hari ini, dari kesementaraan menuju kepada kekekalan. Itulah kehidupan kita hari-hari ini, supaya kita lebih mengerti bahwa Tuhan membutuhkan kita di atas segala-galanya untuk kita bisa menjadikan orang lain masuk dalam kerajaan surga.